Welcome to FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the FOA Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Kandus. Kalian apa kabar semuanya teman-teman? I'm so sorry, ya 2 minggu off, bangsat. Gue tahu banget rasanya off tuh, di offin tuh gak enak ya. Iya, karena ada satu dan hal dan juga ada kesibukan gue juga, jadi ya memutuskan agak off dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang gue harus urusin. Dan hari ini kembali lagi mengudara di FWA Podcast bersama salah satu wanita manis. Au. Ya lucu lah ya. Jadi waktu itu gue ketemu dia tuh di salah satu tempat hiburan malam. Di mana sih? Di mana ya? Waktu awal tuh di mana sih? Ketemunya tuh di daerah Kemang ya. Emang iya? Iya. Dari situ ya? Dari situ. Jadi kayaknya tertarik untuk gue ajak ngobrol di FWA Podcast. Ya. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Halo, nama aku Kenny. Kenny. Dipanggilnya Kenny. Ya, panggilnya Kenny. Sebenarnya nama aku Kania. Oh. Tapi gara-gara Ini nama panggung? bukan nama panggung. Jadi aku dulu waktu SMP punya sahabat. Oke. Terus SMP aku tuh SMP Inter. Jadi mereka manggil aku Kenny ya. Jadi ya sampai sekarang jadi Kenny. Gitu. Tapi bisa jadi nama panggung juga sih. Iya gak sih? Iya sih bisa, tapi Lo ada aja. Lo kalau ke dunia malam tuh emang biasa minum doang, ikut temen, atau emang lo ada nge-DJ, bisa nge-DJ atau nge-MC? Lebih ke nge-support sih. Support temen yang DJ. Iya. Lo gak ada niatan buat belajar DJ? Mau sih, emang ada niatan, cuman belum ada waktu yang pas aja. Alright. Sekarang kesibukan apa? Kuliah Oh, kuliah di mana? di BINUS, ini boleh sebut ya? Boleh. Oh iya, di BINUS. Semester berapa sekarang? Semester 4 ngambil psikologi. Anak psikolog banget nih. Aduh. Bisa baca orang dong ya? Bisa. Bisa baca rekening orang. Enggak, kayak setiap aku ditanya tentang Apa? kuliah gitu, mereka pasti kayak selalu ngomong, oh bisa bahasa orang ya. Padahal sebenarnya sih enggak juga. Cuman ya tergantung orangnya peka atau enggak aja gitu. Oke, kalau lo ngeliat gue gimana? So far. Iya, lo lebih ke chill banget sih orangnya, kayak enak aja buat diajak ngomong. Terus juga gak awkward, enaknya itu. Walaupun kayak kita jarang ketemu, tapi conversationnya enak. Iya. Memang taktik Yahudi itu. Untuk memperlicin biar nggak kering-kering banget kan. Tapi sekarang udah punya pacar atau apa gimana? Gak punya nih sekarang. Oh iya? Kenapa lo memilih untuk single? Jadi cerita ya, sebenarnya tuh aku nggak pernah bisa single. Aku selalu punya cowok, cuman bulan Juni kemarin 2022 aku putus karena aku diselingkuhin. Terus ya semenjak itu lagi nggak pengen pacaran aja, nyaman sendiri. Udah lama ya? Lama sih, itu jomblo terlama sih. Biasanya kayak 3 bulan tuh udah punya pacar lagi. Oh ya? Cepet juga ya? Iya. Cepet move on atau emang nggak bisa sendiri sih rata-rata orang kayak gitu? Kalau Kalau lo gue, ya? kalau aku sih lebih kayak sebelum putus bukan kita ya, tapi aku ya detach dulu dari orang itu. Jadi pas udah waktunya kayak buat ngomong putus ya udah santai gitu. Oh. Terus emang nggak bisa sendiri juga. Tapi kalau misalkan kan tadi detach kayak untuk kayak oke, gue ketika putus udah nggak biasa aja gitu loh. Substitute lu untuk biasanya itu gimana? Atau lu cari orang lain kah? Cari bantalan lu? Enggak sama sekali. Enggak. Jadi kalau misalkan nyari orang lain tuh enggak. Palingan orang yang ada yang ngajak ngedate, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi posisinya masih punya pacar. Posisinya masih punya pacar. Kalau misalkan lu punya pacar terus gue ajak kayak gue ajak ngedate kali ya gitu. Atau enggak kayak kita minum bareng. Enggak, ngerti gak sih kalau misalkan lagi deket sama cowok terus kayak udah di ujung putus. Tiba-tiba suka ada aja gitu cowok yang dateng kayak ngajak ngedate terus kayak jalan yuk kayak gitu. Jadi kayak udah tahu
who's next, ngerti gak sih? Jadi mempersiapkan sebelum putus tuh baik juga ya. Wah gila. Untuk sebagai tapi jadi tiru bangsat, anda ini nanti. Jangan ya. Iya. Itu sebenarnya sih termasuk selingkuh. Cuman gue juga nggak nutupin gitu loh dari pasangan gue kalau misalkan gue jalan sama cowok lain atau gimana. Karena gue nggak suka banget pacaran strict yang nggak boleh apa namanya kayak harus temennya cewek semua. Gue nggak bisa banget kayak gitu. Karena memang lu di lingkungan yang banyak temen cowoknya. Iya, dan dari dulu emang banyak temen cowok. Oh iya Gitu. iya. Terus kenapa sekarang jadi jomblo terlama? Emang gak ada cowok yang deketin? Ada, kemarin baru date. Oke. Tapi enak sih, nyaman banget tahu sebenarnya jomblo tuh. Oh. Enak Iya. aja kayak Emang lu gak kesepian? sekarang enggak sih. Mungkin kalau kita ngomonginnya kayak setahun yang lalu, pasti gue ngerasa kayak kesepian gitu. Cuman kalau sekarang enak banget sih. Nggak tahu kenapa jomblo tuh enak banget, nyaman. Tapi lu lebih kepada yang kayak lo FWB-an gak sih ini jatuhnya atau emang yang ngedate? Ngedate aja sih. Ngedate aja dengan berapa cowok? Kalau itu, aduh nggak pernah ngitungin juga sih lagi. Ya dari Juni sih udah lumayan lama dan mungkin banyak lah ya. Tapi dari sekian banyak itu lo udah bisa ngefilter lah ya. Mana cowok yang tipe lo, mana cowok yang bisa sama lo gitu. Lo biasanya nyaman sama cowok tuh karena apa sih? Tau gak sih anehnya tuh gue nggak pernah punya tipe. Oke. Jadi semua cowok gue, mantan gue tuh semuanya beda semua. Cuman gue suka nerd guys. Nerd. Nerd gitu. Iya, untuk sayang bad boys berarti tidak masuk kriteria ya. Masuk. Iya kan? Gue gak pakai kacamata. Ya gak bisa lah. Bisa. Siapa bilang gak bisa? Oh iya. Bisa ya. Iya, tapi ya. Tapi dari sekian banyak itu, lo ada red flag gitu gak sih? Red flag lo apa sih biasanya? Sejauh ini sih ya, sebenarnya gue juga gak punya pacar karena gue cepet banget ilfilan orangnya. Zodiak lo apa? Leo. Oh, pantesan. Enggak sih, tapi Leo brengsek sih. Leo cowok, Leo cewek loyal banget sih. Mereka loyal banget. Tapi ya gue gak tahu ya, karena gue punya beberapa teman Leo juga yang memang bisa minggu ini sama siapa, terus tiba-tiba ngaku ilfil, besok minggu depan kok ketemu, lah kok si anjing beda lagi anjing gitu. Iya lagi, teman-teman gue juga selalu bilang kayak gitu. Tapi bukan ilfilnya tuh bukan karena hal sepele juga sebenarnya. Kayak kalau gue sih mikir kalau misalnya gue ilfil sama nih orang pasti kan ada alasannya. Nah alasannya itu bisa berkepanjangan ke depannya. Ketiga. Biasanya apa? Biasanya cara dia ngomong. Tapi tuh gak sih, gue gak suka banget cowok ngetik yang gak pakai kapital depannya. Serius? Nggak, tapi beneran. Nggak tahu kenapa kayak gue lebih suka cowok ngetik depannya pakai kapital gitu, kayak bagus aja gitu dilihatnya, enak. Tapi kan secara harfiah ya, handphone sekarang tuh udah otomatis kan. Iya. Huruf pertama ada kapital. Tapi kalau lu yang masih pakai huruf kecil berarti Anda tolol. Anda tidak belajar bahasa Indonesia. Gak tau sih, menurut gue lebih ganteng aja gitu. Kayak poin plus. Iya, berarti lu sudah bisa menilai dari ketikan seseorang ya. Iya, ya gak juga sih. Preference iya. aja sebenarnya. Iya. Dari so far lu berpacaran, mantan lu ada berapa sih? Mantan gue yang gue anggap 4. 4. Sisanya nggak dianggap. Nah sisanya lupa. Anjing, itu dia. saking banyaknya. Enggak saking banyak sebenarnya ya, karena jadi gue kayak pacaran sama nih orang, terus di tengah-tengah jalan gue ilfil, terus ya udah. Jadi gue nggak nganggep mereka mantan gitu loh, karena pacarannya biasanya sebentar juga gara-gara gue udah terlalu ilfil gitu. Pacaran sebentar tuh paling bentar berapa lama? Gue 3 bulan. Anjing. Iya, anjing 3 bulan. Tapi dari sekian banyak mantan lo ya, ada gak yang lo punya hal-hal yang kayak anjing nih mantan gue tai banget gitu loh? Semua mantan gue tai sih masalahnya. Anjing. Gue juga gak ngerti, padahal gue harusnya lo sebagai anak psikolog tuh bisa lah, lo bisa tahu mana yang red flag, mana yang anjing. masalahnya ini anjingnya di akhir. Iya. Gitu.
Jadi emang lo emang nggak memulai start conversation kayak yang bilang kayak lo bangsatnya ngapain sih gitu lo, emang nggak ada awal-awal nggak ngomong atau gimana? Awal terus jadi gue kan kalau pacaran selalu lama kan. Maksudnya yang kayak pacaran beneran serius tuh pasti lama. Di atas tahun semua. Cuman pas awal tuh bener-bener baik banget. Kayak setahun awal tuh baik banget. Terus towards the end itu pada kayak tai semua sih rata-rata. Rata-rata tainya kenapa sih? Hal apa sih? Banyak sih. Nah, yang paling tai deh menurut lo? Gue ini mantan gue yang kedua. Dia waktu itu pernah nge-rape gue dan gue putus sama dia gara-gara itu. Tapi emang berarti selama pacaran nggak pernah having sex atau gimana? Ya pernah pasti, tapi kan pada Oke. saat itu dia bukan pacar gue karena pada saat itu kita lagi putus, lagi break gitu lah. Karena dia mau fokus ke karirnya. Dan gue juga kayak gak mau repot gitu loh untuk mikirin kalau misalkan dia lagi kayak gak ngabarin gitu. Jadi after itu pas kejadian rap tadi ya, Mm-mm. posisinya bisa break itu berarti emang udah pacaran lama atau udah jalan? Udah pacaran lama, udah setahun lebih sih itu posisinya. Apa kalau jenuh pada saat itu? Lo memutuskan untuk break? Sebenarnya nggak jenuh Yang ngajakin siapa? Dia atau lo? gue. Lo emang tipe kalian nggak bisa jauh dari orang kayaknya, nggak bisa liar lo ya? Nggak bisa. Jadi dengan alasan dia sedang mungkin mendidik karir lah ya, Mm-mm. lo memilih untuk kayak udahlah ini di break dulu aja gitu. Iya benar. Tapi sekarang dia juga nggak jadi akpol sih, jadi gue bingung dia tuh berjuang buat apa anjing. Ya udahlah ya, nggak tahu. Tapi pada saat itu gue nggak tahu ya. Berarti kalau se-break-breaknya lo ya, masa nggak bisa into tuh kayak having sex with your boyfriend gitu. Kenapa emang alasan lo? Lo emang nggak bisa? Kalau misalkan itu kan posisinya putus dan gue nggak mau having sex sama orang yang bukan pacar gue gitu loh. Soalnya gue jijian Kenapa aja. jijian? Gak tau deh. Gak tau kenapa jijian aja. Tapi ya pasti pura-pura sneaky link lah. Cuman ya gue sayang juga sama orangnya. Ngerti gak sih? Bukan yang kayak strangers gitu. Kayak ya gue masih kayak anjing, gue udah misalkan gue sebagai pihak cowoknya, gue mikirnya kayak anjing gue udah setahun setengah sama lu nih. Posisinya gue emang lagi needy, kayak anak Twitter kan needy tuh ya biasanya. Ya gue ada, ya at least kayak ya walaupun kita break, seenggaknya gue masih ngerasa kayak ya gue ada rasa perasaan sama lu juga gitu loh. Dan kemarin-kemarin pun gue juga sama lu gitu loh. Iya. Daripada gue sama yang lain, mendingan gue sama lu gitu. Tapi ternyata lu memang tidak bisa seperti itu ya. Iya, itu batasan gue aja sih. Berarti lu emang bukan tipe yang bisa FWB-an dong? Tergantung orang siapa. Tergantung. Nah ini ada exception. Oke. Nah gimana tuh? Gue pernah punya FWB sama 3 tahun. Wow. Tapi kejadiannya tuh aneh. Jadi awalnya gue tuh ternyata selingkuhan. Tapi gue gak tahu kalau misalnya gue tuh selingkuhan. Dan mereka juga kayak udah putus gitu. Tapi masih chatan, masih keep in touch gitu loh. Ya, gue gak paham sih sama orang-orang yang udah putus masih keep in touch tuh, maksudnya lu mau ngapain deh? Iya makanya gue juga gak suka tau. Gue bukan, maksudnya gak ada tuh di kamus hidup gue yang kayak ya putus aja gitu loh. Iya sama. Lo gak mesti kayak ngechat gue, nanyain kabar gue gak perlu anjir menurut lo iya aja. mungkin kalau nanya kabar oke lah, tapi kayak masih nyariin, masih teleponin. Maksud gue kayak gue butuh more space aja dari lo gitu. Iya, Kan kita udah bukan dia pacaran lagi gitu loh. Iya. Lo Bener. jalanin hidup lo, ya gue jalanin hidup gue. Bener. Ya. Terus pada saat itu gimana? Lu bisa 3 tahun FWB-an yang taunya ternyata adalah selingkuhan? Iya, awalnya kita ketemu di sebuah acara gue, tapi itu pas tahun 2019. Oke. Jadi dia dibawa sama talentnya yang gue hire di acara itu. Acara apa sih? Dugem, biasalah, Iya. event gitu. Terus abis itu pokoknya kita kenalan di situ. Tapi pada saat itu kayak kita biasa aja, bener-bener temenan, dan gue ya biasa aja juga sama dia.
Terus habis itu awalnya kita bisa deket itu gara-gara ternyata dia kakak kelas gue waktu SMP. Itu aneh banget sih. Gue juga baru tahu kalau misalnya dia kakak kelas gue pas SMP. Oke, terus. Ya udah, terus akhirnya kita chatan terus kayak dia cerita tentang ceweknya yang kayak dia baru putus gitu. Udah lain-lain, terus udah akhirnya kita date. Kita date kayak. Pada saat itu lo ada perasaan gak sama dia? Ada sampai sekarang. Anjing. Sampai sekarang. Berarti mantan yang terakhir dong? Bukan mantan sih. Jadi pas gue pacaran sama orang lain itu karena ada sebabnya. Kayak gue pacaran sama orang lain karena nih orang lagi gak available buat gue. Anjing, kasihan juga orang yang lo pacarin dong. Ya tapi kan gue sayang juga. Sayang dengan 2 orang. Ih, bisa tau. Anjing, Contohnya gue. Ya pasti kalian juga bisa lah. Kalian ngerti lah. Soalnya fulfill needs-nya beda. Kalau pacar dan orang ini nih bener-bener ngertiin gue banget. Aduh, cringe banget lagi. Tapi beneran kayak dia tahu semua yang gue suka, yang gue butuh. Bener-bener nge-reassure gue. Terus nge-protect gue juga. Gue ngerasa secure gitu loh sama dia. Oke. Kayak kalau pacar kan ya jatuhnya kayak support system dan. Tapi pada saat itu pacar lo tahu? Nggak tahu lah. Inilah kehebatan wanita. Iya. Ini menurut gue ya ini bisa masuk ke dalam kategori selingkuh menurut gue. Iya, karena kan gue memang nggak terbuka tentang hal itu ke pacar gue kan. Iya, even lo nggak jalan, tapi lu punya perasaan sama orang lain. Terus kita tetanggaan tahu, jadi kayak sering nggak sengaja ketemu gitu. Oh, enak dong. Enak lah, orang sering nginep. Nginepnya di mana? Di rumahnya. Anjing, pacar lo tahu? Nggak tahu lah. Padahal gue setiap malam fit callan, sleep call, tapi fit callan. Tapi pas dia tidur gue balik laptopnya ke arah tembok, jadi kayak dia nggak tahu. Ya gue cabut aja abis itu. Kayak pulang jam 4 pagi. Bentar deh makan bakso dulu ya. Ngerujak dulu, ngulek dulu. Anjing, tapi masih pada situ ya udah lah ya, berarti lu ya lu berjalan dengan 2 orang. Iya. Iya. Tapi ya ada saatnya gue gak aneh-aneh gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi ketika lu pacaran pun dengan kondisi lu nginep pun lu aneh-aneh dong harusnya. Iya, tapi ada saatnya kayak gue untuk beberapa bulan gue gak aneh-aneh. Pas saat gue aneh-aneh itu, pas gue ke cowok itu. Cowok ini posisinya mana nih? FWB band lo atau? Sneaky link gue. Pas gue ke FWB band gue itu karena cowok gue gak bisa ada buat gue. Dan dia bisa. Jadi ya udah, kenapa enggak? Dan dia he always down for me, jadi ya udah. Lu seegois itu juga dong berarti iya. Ya? Terus gue, lu nggak bisa menghargai pasangan lo ketika dia memang lagi nggak ada waktu dan lo malah memutuskan dengan laki-laki lain. Enggak, tapi dia tuh nggak ada waktu itu nyebelin banget. Gak reasonable aja buat gue. Di otak gue kayak nggak masuk gitu reasonnya. Apa sih emang biasanya kenapa sih lo minta jalan atau? Enggak. Percaya atau enggak, gue cewek tersimpel sebenarnya. Dia nggak bisa apa ya? Dia kuliah di luar kota. Oke. Terus gue cuman minta kayak misalkan pas pulang gue mau kesini ya, soalnya gue pengen banget dari lama kesini sama lo gitu misalkan. Terus dia gak ngasih waktu buat gue yang cukup gitu loh. Biasanya kayak gitu sih. Jadi pas dia kayak gitu gue malah kayak gue ngerasa gue kayak disia-siain gitu. Terus habis itu gue mikir kan ada cowok yang pengen dia mau gue anjir, tapi lo kenapa nyanyain gue? Ya buat naikin ego aja sih sebenarnya. Itulah Leo. Tapi sebenarnya salah guys, jangan ditiru ya. Jadi jadikan pelajaran aja ya. Iya. Iya. Selalu memiliki opsional. Gue so far gue ya gitulah. Apa tuh? Ya gue dengan ngobrol sama beberapa Leo, kebiasaannya ya sering aja seperti itu gitu loh. Selalu memiliki opsional dengan dalih kayak ya gue tetap pengen menjadi sorotan gitu nggak sih kayak.
Itu walaupun gue ada Leo-nya ya. Ya. Enggak, gue Tapi lo apa zodiaknya? Aquarius. Kenapa? Ya apa, gue suka aja Aquarius. Iya. Mantan gue juga ada Aquarius, cuman gue gak anggap dia mantan. Kenapa emang? Brengsek. Enggak sih, Gak dikenalin ke bunda. Oh iya. Berarti lo tipe kalau pacaran tuh kenalin ke bunda? Iya, tapi biasanya kayak kalau udah lama gitu. Iya. Lo agak Dan- tricky gak sih kalau kenalin gitu? Pas putus tuh kayak anjing malas ditanya ini gitu loh. Enggak sih, biasa aja. I think my mom knows me so well. Jadi Berarti yaudah, mami lu atau mama lu kayak gaul wild lah ya. gak apa-apa dia. Next harusnya kayaknya ngundang mama lu di sini. Sumpah, bunda gue sebenarnya santai banget orangnya. Oke. Gitu. Daddy di sama mama. Ayah sama bunda dipisah. Gitu. Sekarang tinggalnya sama ayah tiri sama bunda. Di Kemang. Di Kemang. Deket dong. Deket banget. Tapi macet ya, say. Iya. Jadi kapan kita ke Monop? Kan ada rooftop. Agak gak bisa dideteksi ya anda ini. Susah ya. Tiba-tiba langsung to the point, ngapain? Enggak Monop tuh banyak memorinya tahu. Au. Ya udah jadi kosan aku aja. Dekat kampus kan? Oh iya deket banget sama kampus gue. Iya, nanti kalau jam istirahat capek ya mampir aja. Kenapa gak habis kuliah aja, jadi banyak free time. Oh betul. Iya. Iya. Kita bisa Kuliah tiap hari apa? setiap hari kecuali hari Kamis Jumat. Ya bisa lah. Hari ini hari Jumat ya. Free kan? Iya, Habis free kok. gimana? Anjing. Tapi so far ya body count lu berapa? Kan? So far 7. Banyak. Itu udah termasuk mantan gue. Dengan Iya. sneaky links. Ya. Lu mau bikin event apa sih? Event minggu depan sih ada. Namanya T-pop. Itu apa sih, acara musik? Acara musik. Terus? Sebenarnya itu awalnya tuh media tentang musik, cuman kita mikir kenapa nggak sekalian aja bikin acara gitu. Jadi kolektif gitu ya? Iya, jadi kolektif gitu. Jadi ada teman-teman gue dari anak Bandung sama anak Jakarta. Terus yaudah kita akhirnya bikin Acaranya di mana? minggu depan ini di Bandung, di kemungkinan di Biang. Apa? Biang. Acara dugem gitu ya? Iya. Oh alah. Besok lu kemana malam minggu? Sama lo kan? Oh iya. Iya, sama gue. Besok kan gue juga ada event malam minggu. Iya udah, kita pulang event aja bareng. Iya, gue di Lobin Sky Terrace. Bisa lah nanti ke lantai 2 atau 3. Iya boleh. Nah. Anjing, takut deh gue. Takut kenapa sih? Takut lanjut. Oh, bukan ada biasa. Kelihatan ya? Stretching aja belum diseret tuh. Oh iya, ini emang pakai kancing, mohon maaf. Oh, pakai kancing. Nah, mau lihat, mau dibuka? Enggak. Jangan sekarang dong maksudnya. Mati dulu dong kameranya. Ah. Anjing. Tapi ya, dari sekian banyak obrolan kita kali ini, lo ada pesan gak buat para pendengar gitu loh? Jangan lupa ya datang ke acara gue minggu depan. Yang anak-anak Bandung. Oh, ya. Ntar kalau itu sekalian aja tuh Instagramnya apa? Instagram gue risa.kania. Nah, buat nanti more info bisa ke sana. Boleh? Oke, risa.kania. Iya, jangan dicat Kenny minta pap dong, jangan. Ya. Jangan. Ya. Ada. Siapa tahu aja minta pap, tapi lu kirim aja screenshotan nomor rekening kan bisa. Gue pernah lagi kayak gitu. Tapi dia bukan minta pap sih. Dia minta gue gak kenal sama sekali sama orang ini. Terus tiba-tiba di DM request gue ada yang ngechat gue, "Hai, malam ini kemana, mau ketemu gak?" Terus gue kayak bingung gitu kan, gue gak kenal sama nih orang. Terus kita gak ada mutualan juga. Ya udah gue kirimin aja nomor rekening gue. Transfer tuh. Enggak lagi. Sedih banget. Anjing. Ya udahlah ya. Besok datang lah. Kemana sih Lobin? Acara apa sih? Acara dugem juga. Iya dong pasti. Apa namanya? Acaranya
Nanti ada talent gue pada main. Nggak ada namanya sih, karaokean aja. Karaokean aja. Gue kan punya kolektif juga, namanya selain podcast, gue juga ada OFWB berkaraoke. Itu ada talent gue main di sana. Oke. Biasanya gue sama Yang Lex, ya kan. Talent gue biasanya sama Yang Lex. Ya udah, tapi besok di Kemang kayaknya sendiri aja talent gue. Gitu. Ada karaokean lah, tapi tetap ada. Karaokean itu karaokean lagunya Chris Brown sama Rihanna sama apa lagi satu lagi lupa gue. Itulah. R&B gitu. Yes, tapi ya tetap lah. Sebagai orang Indonesia, kalau karaoke bukan Indonesian hits, kurang. Iya benar sekali. Lo ada karaoke nggak di sana nanti di Bandung? Nggak ada. Nggak ada. Boleh lah, nanti gue main lah. Kalau ada waktu kan nanti ke Bandung gue ikut. Boleh. Semoga. Boleh. Atau lu butuh talent juga boleh. Kita collab sama puja gue. Boleh, nanti gue kontak ya. Iya. Nanti nomornya nggak usah chat dia lagi. Iya, kan udah punya nomor loh. Oh iya. Gue yang punya nomor lu sih. Iya sih, lo yang minta. Iya gue yang minta ya. Oke deh, terima kasih Kenny. Tidak terasa hampir 30 menit kita ngobrol. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya tadi di Kania ya. Risa.Kania. Risa.Kania yang mau kepo. Yang warga Bandung yang dengerin podcast ini, yang mau datang silahkan datang. Tanggal berapa sih minggu depannya? Nanti di announce di IG gue. Oh oke. Ya udah nanti boleh kepo-kepo. Cek it Instagramnya aja. Oke. Akhir kata, I want to say thank you sudah mendengarkan podcast gue pada hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara dan juga Kenny pamit, and see you. Bye.